Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. ما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-12 bulan Safar kita. Artinya kita akan ketemu hari-hari putihnya bulan Safar, yaitu mulai hari Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Ada sunnah, puasa sunnah di bulan ini di Yaumul Bid atau hari-hari putih kita. Semoga dengan nikmat yang ada kita bisa mengoptimalkan kembali setiap nikmat yang kita rasakan saat ini, wabil khusus nikmatus sihah wal afiyah kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan kita, khususnya bisa puasa sunnah di bulan Safar insyaallah. Min Allahumma amin. Ya, sekalian, insyaallah kajian kita pada hari ini temanya masih di adab yang kaitan dengan umat Islam secara khusus. Kalau kemarin kita masih ingat, yaitu kaitan dengan tetangga. Ada jenis tetangga, ada 3 kemarin kan ya. Ada yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Yang punya 3 hak itu adalah tetangga kita yang muslim, yang juga termasuk keluarga kita. Jadi sekalian, tema ini lebih umum lagi. Semuanya umat Islam khususnya tadi, ya. Secara umum tentunya ada adab-adab kewajiban bagi seorang muslim kepada umat Islam yang lainnya. Ya. Artinya ada haknya mereka atas kita. Ada 22 poin yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, sekalian, maksudnya apa adab ini kepada saudara kita yang muslim? Ini poin-poin yang harus kita pahami. Kita meyakini bahwa ada sebuah kewajiban kita beradab kepada saudara kita yang muslim. Ya, selain kemarin sebagai tetangga kita, ya kan? Secara umum apa sih? Ya, maka tadi saya sebutkan dalam satu ayat dalam surat Al-Hujurat. Ya, orang beriman ini adalah satu ikatan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita semuanya adalah saudara, ya, apapun yang terjadi harus kita sama-sama merasakan. Ketika ada saudara kita yang muslim, ada ujian-ujian juga harus kita merasakan itu. Kalau mereka semua bahagia, ya kita merasa bahagia. Ya kan? Ya, contohnya kemarin saya katakan, tetangga itu bukan hanya rumah kita, tetangga rumah kita. Jadi saya katakan ada tetangga RT. Ya. Ada tetangga tingkat RW. RW 1 tetangganya ada RW 2, ada RW 3. Ada tetangga tingkat kelurahan. Ada kecamatan. Ada kabupaten. Ya. Ada provinsi. Ada negara. Ya kan? Ketika negara lain ada masalah, ada musibah, saudara kita muslim memang di situ, harus kita juga ikut bersama-sama mereka. Berkhusus saat ini meskipun agak jauh, Gaza. Ya. Gaza, umat Islam yang di sana yang luar biasa. Meskipun banyak kemarin tertolak bantuan-bantuan yang ada. Minimal doa-doa kita kepada mereka.
Itu minimal. Ya. Kalau ada dana kita keluarkan untuk mereka sebagian. Ya kan? Kalau ada yang dekat mereka, seharusnya ada. Kalau memang wajib melakukan jihad, ya harus melakukan hal itu. Tapi ini kan kaitan dengan peraturan negara. Ini juga masuk di situ. Ada hak seorang muslim yang di sana. Tersebut yang diutamakan, yang dekat dulu. Ya. Atas muslim yang ada di lingkungan kita. Jemaah sekalian, sampai kadang-kadang gitu, zakat itu boleh keluar dari wilayah itu kalau sudah wilayah itu sudah selesai. Contohnya, kita semuanya di DKI sudah selesai semuanya, bisa keluar zakat itu ke provinsi yang lainnya, termasuk juga negara gitu. Karena zaman dulu kan gitu, ada banyak juga negara itu memberikan apa itu dari lewat baitul zakat mereka, zakat dikeluarkan kepada negara-negara yang miskin yang ada di Afrika. Ya, sekalian, ketika kita melakukan adab-adab ini sebuah kewajiban, bentuk ibadah. Kita senyum pada saudara kita sapa mereka, kita salaman dengan mereka, kita memberikan salam pada mereka, menolong mereka. Nah, ini semuanya adalah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kita yang melakukan hal itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Nah, ini luar biasa. Dalam Islam itu salah kita, Masya Allah. Semua dikaitkan dengan ibadah. Kenapa? Kita diciptakan hanya untuk beribadah. Bentuknya macam-macam. Kalau kita memahami kemarin adab kita pada Allah, itu ibadah. Pada Rasulullah, kepada pemimpin, pada ulama, kepada keluarga, kepada saudara kita, kepada tetangga kita sampai saat ini. Itu semua bentuknya adalah liya'budun. Bentuk ibadah yang kita lakukan dalam babnya bab akhlak itu atau adab itu. Ya, sekalian, coba perhatikan secara singkat ya, saya sebutkan di sini ada 22 poin. Ya. Yang pertama mengucapkan salam, mendoakan jika ia bersin. Ketika saudara kita bersin saja kita harus mendoakan. Ketika dia membaca alhamdulillah. Nanti satu persatu kita kaji. Menjenguknya jika sakit, ya. Kemudian juga menghadiri penguburan jenazah saudara kita. Ya. Kemudian juga memenuhi janji kita ketika ada perjanjian dengan mereka. Ya, yang keenam memberi nasihat jika ia minta. Datang kepada kita, konsultasi, minta nasihat kaitan dengan keluarganya, kaitan dengan ekonomi yang bila atau usaha. Ya kita kasih. Nah, dia perlu mencintainya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nanti ada hadis-hadisnya. Cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya kan? Luar biasa. Artinya apa? Ada kasih sayang. Mawaddah di situ. Tawaddi. Ya. Ada tarahum. Ya. Yang luar biasa. Makanya ada hadis yang dikaitan dengan apa? Jasad. Kita dengan saudara kita kayak jasad. Kalau satu organ sakit, semua yang merasakan. Contoh, kita sakit gigi. Apakah gigi yang merasakan itu? Enggak kan? Ya kan? Semua yang merasakan. Demam, kita juga demam, kemudian nggak bisa tidur. Ya, kalau pernah nggak kita sakit gigi semalaman nggak bisa tidur? Kenapa? Nyut-nyutnya itu luar biasa. Ya kan? Ada kaitan dengan menolongnya saat ia membutuhkan bantuan. Ya, di Gaza saat ini atau saudara kita yang ada ujian-ujian yang lainnya, ada banjir, ada gempa dan sebagainya, ada kebakaran, tidak menyakiti. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita Muslim dengan lesan kita, nggak boleh. Kadang-kadang ya secara umum itu ya, banyak ya hal-hal yang di medsos itu, di medsos itu ya.
Lisan kita kadang-kadang, tangan kita menulis sesuatu yang menyakiti orang lain. Ini babnya bab yang ini semua. Kemudian juga bersikap tawadhu. Kita tawadhu pada saudara kita. Kalau kita punya harta, kita punya ilmu, punya luar biasa, tidak sombong, tidak pamer dan sebagainya. Ya, kemudian juga ada tidak mendiamkannya lebih 3 hari. Maksudnya apa? Ada masalah, ya. Kemudian nggak balik menyapa, ya. Merengutnya itu berhari-hari. Dalam Islam itu nggak boleh lebih 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari itu diharamkan. Nah, cepat kita harus kembali cari masalah apa? Solusi yang baik. Bahwa ini banyak hal ya yang terjadi. Bahkan antara saudara kan juga sama. Kadang-kadang ketika ada masalah, apalagi masalah tanah, kadang-kadang udah beda kan gitu. Masalah kaitan dengan tambak. Saya punya saudara di pesantren dulu. Ya sama keluarganya setelah wafat bapak ibunya masalah tambak ramai sampai ke pengadilan. Gagal juga. Udah keluar uang, nggak kembali kepada mereka. Coba kalau seandainya selesaikan dengan baik, duduk bersama-sama, mana sih yang masalahnya sebagainya. Ya ini lebih enak. Ya kan? Kemudian juga sekalian, yang 12 tidak mengunjungi, mencela, menggunjing, ya, gunjing, ya, hibah, ya, mencela, menghina, tidak memaci, ya, mencaci tanpa alasan, ya kan? Ya, ini juga sesuatu yang luar biasa, itu. Tidak menaruh dengki, ya kan? Ada hasud, ada bur, ya, muda baroh, ya kan? Ini juga sesuatu yang tidak boleh. Gitu. Ada bur, tadun maksudnya dia selalu membelakangi, nggak mau ketemu dan sebagainya kan. Mempergaulinya dengan akhlak yang baik, al-ihsan, ya, wa asyarah bil ihsan, menghormati yang tua, itu tetangga kita yang muslim, ya ada yang tua, ada yang muda, bagaimana sikap kita memperlakukan dengan adil, ya. Nah ini semua jemaah sekalian, jadi poin-poin ini nanti insya Allah kita akan kaji satu persatu. Yang pertama tadi mengucapkan salam. Ya, kita disunahkan bahkan kalau ketemu saudara kita di jalan pun itu kita salam. Salam kemudian yang mendengar salam itu dijawab, ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ketemu saudara kita yang lainnya kemudian kita diem dan sebagainya. Kan banyak begitu kan? Kita salam itu jemaah sekalian untuk yang kita kenal dan yang nggak kenal. Kalau seandainya kita tahu dia muslim, oh dia pakai kopiah, kemudian dari masjid atau musola, ketemu kita nggak kenal dia, karena ketemu, salam, itu disunahkan, ya. Ini beberapa poin, ya. Ada hadis, ada ayat, ada hadis, ya. Jadi sekalian, ya ini membaca salam minimal kita menjawab dengan salam yang. Kalau ada mengatakan assalamualaikum, ya jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab tambahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus melakukan begitu? Dalilnya surat An-Nisa ayat 86. Ya, ada kan di kitabnya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Wa idza dan idza apabila huyitum kalian diberikan penghormatan, dikasih salam, bitahiyatin dengan penghormatan khusus yaitu dengan salam, hayyu bi ahsana. Jawab salam itu dengan lebih baik lagi. Tadi, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau yang salamnya semuanya ya kita jawab semua juga bisa, waalaikum juga bisa. Karena semua sudah lengkap itu. Caranya.
Contoh juga, kalau kita jalan ketemu dengan yang duduk, yang salam duluan yang mana? Yang duduk yang salam pada orang yang jalan, apa yang jalan salam sama orang yang duduk? Yang jalan. Yang pakai motor dengan melewati yang sepeda, disunahkan yang mana yang salam? Pakai motor. Pakai mobil dengan motor. Siapa yang buka pintunya? Salam duluan yang pakai mobil. Nah, ini ada aturan juga. Itu juga ada hadisnya, ya kan? Sendirian ada banyak orang. Ya, yang sendirian itu yang menyapa duluan. Ya. Itu ayatnya ada ini. Nah, ini pas tadi. Al hadis muttafaqun alaih. Rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang luar biasa yang sering kita katakan bahwa sahabat ini meskipun dia termasuk ahli sufah yang hidupnya di masjid tapi rawi ya meriwayatkan hadis luar biasa. Lebih ya dari sahabat-sahabat yang lain. Hatta al-khulafa ar-rasyid. Khalifah-khalifah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, itu kalah riwayatnya dengan sahabat Abu Hurairah. Ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Rasulullah qala bersabda. Usalli merakib, hendaknya orang yang naik kendaraan. Nah, ini umum semua kan. Ya yang onta, ada yang zaman dulu kan kuda, ada mungkin saat ini kan. Ya, yang macam-macam mobil kan gitu. Alal masyi, ya, memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Berjalan kaki. Al-masyi wal masyi dan orang yang jalan dia memberikan salam pada siapa? Alal qaid. Pada orang yang duduk. Wal qalilu alal katsir. Kalau kita jalan dua orang, ketemu saudara kita yang lain lebih dari dua, kita yang dua orang itu menyapa duluan. Ya, itu adab kan. Ya, luar biasa. Meskipun kalau ada masalah, ya nanti yang tadi itu, yang sampai 3 hari sebagainya, yang paling baik adalah apa yang melakukan awalnya memberikan salam dulu, ya kan? Ya, kalau secara umum ini, ya kita bisa kiaskan tadi, yang naik sepeda pada orang yang jalan, yang naik motor kepada orang yang sepeda, ya, yang mobilnya juga bisa dibagi-bagi. Yang bawa BMW, ya salam dulu pada yang bawa Avanza, gitu, ya kan? Nah ini kan yang tinggi itu memberikan salam duluan. Ya, seharusnya begitu. Ya, jelas sekali ya. Hadis yang lainnya muttafaqun alaih juga dan juga Imam Ahmad, ya. An Abdullah ibn Amr, ini termasuk sahabat yang ahli ibadah yang luar biasa. Abdullah ibn Amr ini putra dari sahabat Amr ibn Al-As yang pernah dikirim oleh kufar Quraisy sebelumnya masuk Islam itu ke Habsyah, ke Ethiopia, menyusul umat Islam yang hijrah untuk dikembalikan lagi ke Makkah. Itu bapaknya. Ini anaknya Abdullah. Makanya Ibnu Amr bukan Abdullah ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar beda lagi. Ya kan? Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki sahabat sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayil Islam khair ya Rasulullah?" Islam mana yang paling baik? Apa sih yang saya lakukan dalam Islam itu yang baik? Jawabannya qala tut'imut ta'am. Memberi makan. Berbagi, ya, itu sesuatu yang ada dalam Islam itu kebaikan yang luar biasa. Berbagi, ya kan? Mereka kan kaitan tetangga ketika kita masak, ya kuah apa sayur dikasih disuruh apa memperbanyak kuahnya kan, berbagi. Ya.
Tud'imu ta'am. Ini babnya kayak orang yang ngajak makan. Yang paling baik yang ngajak makan atau yang diajak makan? Yang mentraktir atau yang ditraktir? Halo? Yang mentraktir, ya kan? Tud'im, memberikan makan pada orang lain. Ya, makanya harus gantian, ya kan? Ya, kalau ada rezeki kita gantian, ya kan? Wa taqra'us salam. Nah, ini babnya bab salam. Islam yang baik itu ketika kita memberikan salam pada saudara kita. Alaman arafta, kepada orang yang kamu kenal. Wa alaman lam ta'rif, dan juga pada orang yang enggak kamu kenal. Salam itu umum. Masya Allah. Mendoakan kebaikan, keselamatan, kedamaian, dan assalamualaikum. Bahkan kita salam kepada orang yang sudah wafat kan, masuk kubur, kan ada salam juga kan, salam kan gitu. Kan ada aturan, ya kan. Loh, gimana Ustaz, kok orang wafat kok sudah apa? Kita juga ada sunnah salam masuk kuburan. Ya, itu sunnahnya. Meskipun dia apakah jawab atau enggaknya. Ya, kalau kita ada yang jawab ya lari. Ya, tapi ada sunnah. Apa mengingatkan kematian. Salamnya beda kan? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Inna insyaallah bikum lahikum. Sesungguhnya kami akan nyusul. Kan salam beda. Masuk kuburan kita salam. Saya akan nyusul. Ya, kalau kita mengatakan sesungguhnya kami semua akan menyusul, masa kita enggak melakukan perubahan-perubahan rencana yang lebih baik? Ya, kenapa ziarah kubur dianjurkan? Karena mengingatkan akhirat. Ya, saat ini orang selalu duduknya di kuburan, tapi enggak ngambil ibrah gitu. Makanya kata Rasulullah itu, rumah yang paling baik itu rumah yang jauh dari masjid, yang dekat dengan kuburan. Itu bagus. Kenapa? Kalau rumah itu kita agak jauh dari masjid, itu pahalanya banyak. Setiap langkah kita ke masjid itu pahalanya luar biasa. Semakin jauh semakin banyak pahala. Rumah kita yang dekat dengan kuburan, orang yang dekat kuburan, buka pintu jendelanya, sudah langsung melihat kuburan. Menambah keimanan kita. Semangat untuk mempersiapkan bekalan kita. Makanya ada sahabat pada waktu di Madinah kan mau pindah rumah ke mendekati Masjid Nabawi. Dilarang oleh Rasul. Bab itu, bab pahalanya. Ya kan? Ini kalau saat ini beda. Yang dekat sama kuburan nggak ngambil ibrah. Yang jauh dari masjid tambah nggak mau masjid, masuk ke masjid kayak jauh gitu. Ya. Ini jelas sekalian. Hadis yang lain, nah ini orang muslim itu kalau sudah salaman, memberikan salam, kemudian kita berjabat tangan. Ya. Tangan kita ketemu dengan tangan saudara kita, itu dosa-dosa kita berguguran. Sepanjang tangan kita masih nempel. Masya Allah. Al-hadis rawi Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Bara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan." Tidak ada seorang muslim, dua muslim yang dia ketemu, entah itu di jalan, entah itu di tempat lain yang lainnya, dia ketemu. Fa yatasahaffahan. Kemudian duanya dia langsung berjabat tangan. Illa ghufira lahuma qabla ayyastariqa. Kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Masya Allah. Nah ini kalau hadis kayak gini kalau kita ya, bisa dipraktekkan. Zaman dulu ada sunnah salam itu, sahabat-sahabat, masuk sahabat Ibnu Umar itu membaca salam kemana-mana. Masuk pasar, assalamualaikum, di pasar-pasar dan sebagainya. Ya, salam ini masya Allah.
cara penghormatan khusus umat ini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum pernah ada sebelumnya, ya, di salah sebelumnya. Jadi sekalian, kemudian selanjutnya